Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di pembelajaran matematika kelas 6. Hari ini masih bersama dengan Ibu Wahyu Handayani, yaitu dengan matematika asik dan menyenangkan. Ya, kali ini kita akan membahas tentang bangun ruang, tentunya yaitu di bagian menghitung volume bangun ruang serta menyebutkan ciri-cirinya ya tentunya. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, kita buka pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, untuk hari ini kita akan membahas yaitu kompetensi dasar, yaitu tentang pengetahuan 3.6 membandingkan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Untuk 3.7 menjelaskan bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Kemudian untuk keterampilannya 4.6 yaitu mengidentifikasikan prisma, tabung, limas, kerucut, dan bola. Serta 4.7 mengidentifikasi bangun ruang yang merupakan gabungan dari beberapa bangun ruang serta luas permukaan dan volumenya. Nah, untuk yang pertama, kita akan mempelajari tentang ciri-ciri bangun ruang terlebih dahulu. Nah, ciri-cirinya apa saja sih masing-masing bangun ruang itu? Yang pertama di sini adalah sifat-sifat balok. Nah, untuk balok dan kubus itu sudah pernah dipelajari di kelas sebelumnya. Tapi kita perhatikan ya, karena ini mereview pelajaran di kelas sebelumnya atau mengingat kembali. Kita perhatikan video berikut ini. Sifat-sifat balok. Nah, ini ada sisi balok. Ternyata balok itu mempunyai sisi yang berhadapan atau yang sejajar itu sama luasnya. Misalkan depan dengan depan, atas dengan bawah, dan samping kanan dengan samping kiri. Kemudian yang bergaris hijau ini adalah rusuknya. Nah, jumlah rusuk ternyata ada 12. Kemudian sisi tadi ada 6. Dan yang diberi tanda lingkaran ini adalah titik sudutnya, yaitu mempunyai 8 titik sudut. Berikutnya yaitu sifat-sifat kubus. Nah, di sini ada kubus. Nah, kalau kubus ini adalah semua sisinya sama luasnya. Ya, mempunyai sisi yang sama luasnya. Berjumlah 6. Kemudian yang bergaris merah di sini yaitu rusuknya. Nah, rusuk di sini berjumlah berapa kita hitung? Ada 12. Sama ya dengan balok, sama dengan balok tadi, tapi kalau kubus itu sama panjangnya. Kemudian titik sudut juga ada 8. Selanjutnya sifat prisma segitiga. Nah, prisma segitiga bisa kita lihat untuk tutup dan alasnya itu berbentuk segitiga. Kemudian untuk sisi tegaknya berbentuk persegi panjang. Sisi tegaknya ada 1, 2, 3. Kemudian bisa kita lihat sudutnya. Sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang diberi tanda lingkaran ya anak-anak. Kemudian ya ini dipertebal, di sini ada sisi alas, kemudian sisi tegak ada 3. Kemudian sisi tutup dan banyak sisinya ada, totalnya ada 5. Kemudian rusuknya itu yang bergaris merah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya jumlah rusuknya. Baik, selanjutnya sifat atau ciri-ciri limas segi 4. Nah, bentuknya seperti apa sih? Nah, kalau anak-anak bilang ini seperti piramida ya.
alas limas berbentuk segi 4. Sesuai dengan namanya, yaitu limas segi 4. Kemudian ada titik sudutnya, ada 5, kemudian sisi alas berbentuk segi 4, dan ada sisi tegaknya ada 4, yaitu berbentuk segitiga. Kemudian ada rusuknya, rusuk yang bergaris hijau. Kemudian titik sudut tadi yang berlingkar ya. Nah, di sini banyak rusuknya, ada 8. Baik, berikutnya ciri-ciri tabung. Nah, tabung ini kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti kaleng ya anak-anak ya. Nah, alas dan tutupnya itu berbentuk lingkaran. Nah, alas dan tutupnya berbentuk lingkaran. Kemudian ada rusuknya 2, yaitu yang bagian lengkungan, rusuk lengkung namanya, dan selimut tabung, serta tinggi tabung. Selanjutnya, ciri-ciri kerucut. Kerucut ini seperti tumpeng. Nah, alasnya berbentuk lingkaran, kemudian ada tinggi kerucut. Rusuk kerucut merupakan rusuk lengkungan dan titik puncaknya bagian ujung dan selimut kerucut ya. Nah, yang terakhir yaitu ciri-ciri bola. Kalau bola familiar ya buat anak-anak. Nah, ini sering ditemuin dalam kehidupan sehari-hari buat bermain. Nah, bola ini ada sisi kulit bola, kemudian ada garis pelukis dan tidak memiliki rusuk serta tidak memiliki titik sudut anak-anak ya. Baik, itulah tadi beberapa ciri-ciri bangun ruang sehingga anak-anak bisa mengidentifikasinya. Baiklah, bahasan berikutnya yaitu tentang volume bangun ruang. Nah, volume bangun ruang. Yang pertama adalah volume kubus. Ini juga anak-anak sudah familiar sekali untuk volume kubus. Kubus di sini ada S atau sisi ya. S itu sisi. Nah, volume kubus itu sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau yang sering dijumpain yaitu S kali S kali S atau S pangkat 3. Nah, sebagai contoh di sini jika diketahui sebuah kubus dengan ukuran sisinya 7 cm, maka hitunglah volume kubus tersebut. Nah, tinggal dimasukkan rumusnya, volume kubus sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Berarti tinggal dimasukkan angkanya 7 kali 7 kali 7 dan mendapatkan hasil 343 cm kubik atau cm pangkat 3 untuk volume ya. Baik, mudah sekali bukan? Asik dan menyenangkan. Berikutnya yaitu volume balok. Nah, kalau volume balok di sini ada yang disebut sisi panjang atau yang sering dijumpain yaitu dengan inisial P, kemudian lebar dan tinggi. Nah, bagaimana rumus volume balok? Yaitu panjang kali lebar kali tinggi atau sering dijumpain yaitu P kali L kali T. Nah, di sini ada contohnya yaitu sebuah balok berukuran panjang 6 cm, kemudian lebarnya 3 cm dan tingginya 4 cm, maka hitunglah volume balok tersebut atau berikut. Dengan mudah ya anak-anak, tinggal memasukkan rumus volume baloknya yaitu panjang kali lebar kali tinggi P kali L kali T. Tinggal dimasukkan panjangnya 6 kali 3 lebarnya dan kali 4 sehingga hasilnya 72 cm kubik atau 72 cm pangkat 3 ya. Kubik kalau untuk satuan volume. Baik.
Selanjutnya yaitu volume prisma segitiga. Nah, kita lihat video berikut ini ya. Nah, prisma atau volume prisma, khususnya di sini adalah prisma segitiga, itu berasal dari balok yang dibagi menjadi dua bagian sama besar. Nah, volume prisma segitiga setengah kali volume balok ya, tadi sudah disebutkan. Jadi setengah kali panjang kali lebar kali tinggi. Nah, dapat dihasilkan yaitu luas alas kali tinggi. Contohnya di sini hitunglah volume gambar berikut. Nah, di sini ada volumenya, kita tulis luas alas kali tinggi. Kemudian kita jabarkan ya. Luas alasnya itu apa? Setengah kali panjang kali lebar ya. Untuk alas yang tadi balok tentunya kan, karena prisma ini adalah setengahnya dari balok. Atau yang sering kita jumpain yang untuk memudahkan anak-anak bahwa alasnya berbentuk segitiga, maka luas alasnya kita hitung dengan setengah kali alas kali tinggi segitiga. Ya, setengah kali A kali T segitiga, baru kali tingginya prisma ya anak-anak ya. Jadi T di sini berbeda. T kalau yang di dalam kurung ini adalah tingginya segitiga, kemudian T yang di luar ini adalah tingginya prisma. Langsung kita masukkan saja. Setengah kali 4 kali 3, nah ini menghitung luas alasnya, kemudian tinggal kali tinggi prisma yaitu 7. Nah, ada yang bisa disederhanakan yaitu 2 dengan 4. Nah, tinggal terakhirnya 6 kali 7 sama dengan 42 cm kubik. Mudah bukan? Asik dan menyenangkan. Nah, berikutnya yaitu volume tabung. Nah, volume tabung bisa kita lihat di dalam video berikut ini. Tinggi tabung yang sering disebut dengan T, kemudian jari-jari. Nah, volume tabung itu sama dengan luas alas kali tinggi. Karena luas alasnya berbentuk lingkaran, maka pi R kuadrat kali T. Ya, contohnya di sini, jika sebuah tabung berukuran jari-jari 3,5 dan tingginya 8 desimeter, maka penyelesaiannya tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. 22/7 kali 3,5 kali 3,5 kali 8, dan hasilnya 308 liter. Berikutnya adalah volume 5 segi 4 yang tadi seperti piramida ya anak-anak ya. Kita perhatikan berikut ini. 5 segi 4. Nah, itu berawal dari kubus yang dipotong berdasarkan diagonal ruangnya sehingga mendapatkan 6 bagian sama besar. Satu bagiannya ini yang berbentuk 5 segi 4. Ya. 1/6 kali luas alas kali 2T. Nah, akhirnya 1/1/3 sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kemudian contohnya misalkan ada sebuah limas di sini dengan alasnya berukuran 32 cm, 18 cm dan tingginya 42 cm, maka volumenya tinggal dihitung. Kita masukkan rumusnya yaitu sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, luas alasnya kita lihat alasnya. Alasnya berbentuk segi 4 ya anak-anak. Berarti tinggal panjang kali lebar ya. Berarti sepertiga kali 18 kali 32, kemudian kali tinggi limasnya yaitu 42. Tinggal dikalikan saja. 192 ya hasilnya kali 42. Nah, hasil akhirnya adalah 8064 cm kubik.
Berikutnya yaitu volume kerucut. Nah, kalau volume kerucut di sini sepertiga pi R kuadrat T. Sepertiga pi R kuadrat T. Nah, contohnya ada sebuah kerucut dengan ukuran diameter alasnya 21 cm, kemudian tingginya 12 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Kita masukkan rumusnya. Volumenya sepertiga pi R kuadrat T atau sepertiga luas alas kali tinggi ya anak-anak ya. Kalau alasnya berbentuk lingkaran, ya berarti luasnya kita cari dengan rumus luas lingkaran, yaitu pi R kuadrat. Tinggal kalikan T. Tinggal kita masukkan sepertiga kali 22/7 kali 10,5. Nah, kenapa 10,5? Karena di sini diameter alasnya 21, sehingga jari-jarinya kita bagi 2 ya. Karena R itu adalah setengah dari diameter, yaitu 10,5. Kemudian baru kali tingginya 12. Ada yang disederhanakan, 10,5 dengan 7 itu sama-sama bisa dibagi 3,5. Yang hasilnya 2 ya untuk 7 dan 10,5 hasilnya 3. Nah, ada lagi yang bisa disederhanakan yaitu 2 dengan 22. Nah, masih ada 11 ya untuk 22-nya. Kemudian 3 ini masih bisa disederhanakan. 3 dengan 3 kita coret. Dan akhirnya mendapatkan hasil dari penyederhanaan 11 kali 10,5 kali 12. Total hasil volume pada kerucut tersebut yaitu 1386 cm kubik. Bagaimana anak-anak? Mudah ya? Sangat mudah. Baik, yang terakhir ini adalah volume bola. Nah, bagaimana mengukur volume atau isi bola? Bola itu ada ukurannya yaitu jari-jari ya atau diameter. Kalau diketahui diameter tinggal kalau mencari jari-jarinya dibagi 2. Dan rumusnya di sini 4/3 pi R pangkat 4. Langsung saja ke contoh. Ada sebuah bola dengan ukuran jari-jari 7 cm. Kemudian kita hitung volumenya. Kita masukkan rumusnya 4/3 kali 22/7. Kita ambil 22/7 karena R-nya kelipatan 7. Kali 7 kali 7 kali 7. Ya, jangan keliru di sini R-nya pangkat 3, berarti 7 kali 7 kali 7 atau R kali R kali R. Ada yang bisa disederhanakan 7 dengan 7. Kemudian hasilnya 4312/3. Hasil akhirnya volume dari bola tersebut 1437,33 cm kubik. Ya, ini untuk volume bola. Dan mungkin itu saja yang bisa Bu Guru sampaikan. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat bagi anak-anak semuanya. Dan terima kasih. Tetap di matematika asik dan menyenangkan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.